Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Charles Yohanes Nahab dengan NIM 24320111, Prodi PJKR kelas C, semester 2. Baik, materi saya tentang domain kognitif siswa. Baik, kita masuk kepada pengertian domain kognitif. Domain kognitif merupakan salah satu dari 3 domain utama dalam taksonomi pembelajaran menurut Benjamin Bloom, yaitu yang pertama kognitif atau pengetahuan dan intelektual, yang kedua afektif atau sikap dan nilai, lalu yang keempat psikomotorik atau keterampilan fisik dan motorik. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Charles Yohanes Nahab dengan NIM 24320111, Prodi PJKR kelas C, semester 2. Baik, materi saya tentang domain kognitif siswa. Baik, kita masuk kepada pengertian domain kognitif. Domain kognitif merupakan salah satu dari 3 domain utama dalam taksonomi pembelajaran menurut Benjamin Bloom, yaitu yang pertama kognitif atau pengetahuan intelektual, yang kedua afektif atau sikap dan nilai, lalu yang keempat psikomotorik atau keterampilan fisik dan motorik. Taksonomi Bloom terdiri atas 6 tingkatan hierarkis dalam domain kognitif. Versi revisi oleh Anderson dan Krathol 2001 mengubah beberapa istilah dan urutannya agar lebih sesuai dengan konteks pembelajaran modern. Berikut tingkatan domain kognitif dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama, mengingat atau remembering, kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Contoh kata kerja: menghafal, menyebutkan, menuliskan, mengidentifikasi. Contoh aktivitas: menyebut nama-nama Presiden Indonesia. 2. Memahami atau understanding, kemampuan untuk menjelaskan makna dari informasi yang telah dipelajari. Contoh kata kerja: menjelaskan, menyimpulkan, menafsirkan. Contoh aktivitas: menjelaskan proses fotosintesis. Dan yang ketiga, menerapkan atau applying, kemampuan untuk menggunakan informasi yang telah dipelajari dalam situs nyata. Contoh kata kerja: menggunakan, melaksanakan, mengoperasi. Contoh aktivitas: menggunakan rumus luas segitiga untuk menghitung luas tanah. Yang keempat, menganalisis atau analyzing. Lalu yang keempat, menganalisis, kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian dan memahami hubungan antar bagian. Contoh kata kerja: membandingkan, mengklasifikasi, membedakan. Contoh aktivitas: menganalisis karakter tokoh dan novel. Lalu yang kelima, mengevaluasi, kemampuan untuk menilai dan memberikan kritik terhadap suatu informasi atau ide. Contoh kata kerja: menilai, mengkritik, mempertimbangkan. Contoh menilai efektif iklan berdasarkan unsur-unsur. Yang keenam, mencipta, kemampuan untuk merancang dan menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman yang telah ada. Contoh kata kerja: merancang, menciptakan, membangun. Lalu yang ketiga, penerapan domain kognitif dalam pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran, guru harus menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan tingkatan kognitif agar proses belajar dapat terstruktur dan berjenjang. Contoh, tujuan tingkat rendah: siswa dapat menyebutkan 5 pahlawan nasional Indonesia. Tujuan tingkat tinggi: siswa dapat mengevaluasi peran pahlawan nasional terhadap perjuangan kemerdekaan.
Lalu yang berikut, dalam pemilihan metode pembelajaran, mengingat ceramah, membaca, menghafal, memahami diskusi, tanya jawab. Menganalisis, studi kasus, debat, mengevaluasi, presentasi kritis, review, artikel, mencipta. Proyek kreatif penulis esai. Yang berikut dalam penilaian dan evaluasi. Guru dapat instrumen penilaian soal dan tugas sesuai dengan level kognitif. Soal pilihan ganda, mengingat dan memahami. Uraian pendek, menerapkan dan menganalisis proyek atau produk, mencipta. Lalu yang berikut, pentingnya domain kognitif dalam pembelajaran. Mendorong proses berpikir kritis dan kreatif. Membantu guru untuk mengidentifikasi perkembangan intelektual siswa. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, menjadi dasar untuk membuat perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu yang berikut, permasalahan dalam penerapan domain kognitif. Yang berikut, permasalahan dalam penerapan domain kognitif. Ketidaksesuaian tujuan dan penilaian. Ya, banyak guru yang masih merumuskan tujuan pembelajaran di tingkat tinggi, tetapi hanya menilai di tingkat rendah, misalnya hanya menghafal. Lalu yang minimnya soal berpikir tingkat tinggi. Soal ujian seringkali hanya berorientasi pada mengingat, bukan mengevaluasi atau mencipta. Lalu kurangnya pelatih guru. Tidak semua guru memahami perbedaan antara level-level kognitif, sehingga sulit menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang berikut, waktu pembelajaran yang terbatas. Aktivitas belajar tingkat tinggi membutuhkan waktu yang kreativitas, yang kadang tidak tersedia dalam sistem pembelajaran formal yang padat. Yang berikut, keterbatasan sarana dan media. Tingkat kognitif seperti mencipta sering memerlukan media, alat atau sumber belajar tambahan yang belum tersedia di banyak sekolah. Lalu yang berikut, strategi mengoptimalkan domain kognitif. Memberikan pelatihan guru tentang taksonomi Bloom dan Hodge. Merancang soal dan tugas yang menantang dan variatif. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Mendorong diskusi, debat, dan refleksi kritis dan kelas. Kita masuk pada kesimpulan permasalahan dan domain kognitif. Permasalahan dalam domain kognitif, siswa bersifat kompleks dan saling berkaitan. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai aspek. Yang pertama, guru harus mampu merancang pembelajaran berbasis Hodge. Yang kedua, sekolah perlu menyediakan sarana belajar yang mendukung pengembangan kognitif. Lalu yang ketiga, siswa perlu dimotivasi untuk berpikir dan belajar secara mendalam. Lalu yang keempat, orang tua berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Ya, sekian video dari saya. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore.